like forever. Wait, They were gone. They came back after sunset. I walk back. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran taktis yang profesional serta sangat perfeksionis sekali. Pada sebuah momen, si pembunuh ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Sebuah kesalahan ini kemudian membuat sang istri dari si pembunuh mengalami hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara si pembunuh ini mengatasi hal tersebut? Jawabannya akan terungkap di akhir film kali ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke alur filmnya. Awal film kita bisa melihat bahwa si pembunuh ini kita anggap saja bernama Fulan kemudian berdiam diri sambil menatap keluar lewat sebuah jendela terbuka. Berdasarkan penuturan si Fulan ini, ia terbiasa menatap diam keluar selama berjam-jam hanya untuk menganalisis target eksekusi yang ia targetkan. It's unlike any other city of Berlin or Damascus. Matahari kemudian sudah datang menandakan bahwa hari sudah berganti. Berhubung eksekusi nantinya dilakukan pada malam hari ini, si Fulan kemudian melakukan aktivitas lainnya, seperti meregangkan tubuhnya serta pergi keluar untuk menganalisa sekitar agar pelariannya nanti terorganisir dengan baik. A lot through Airbnb. Singkat cerita, malam hari tiba, menandakan bahwa waktu eksekusi akan segera tiba. Fulan yang taktis lalu mempersiapkan senjata canggihnya berupa sebuah sniper serbu taktis jarak jauh. Melihat bahwa sang target tak kunjung datang ke apartemennya, si Fulan kemudian tidur untuk sejenak guna merelaksasikan detak jantungnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Dengan stabilnya detak jantung seorang penembak membuat alur peluru akan semakin lurus serta tepat sasaran. Williams batted .344 life to keep her drop dead of a coronary stress. Did the hard part for me. Beberapa jam kemudian, sang target sudah pulang ke apartemennya. Fulan yang melihat si target menuju kamarnya, dengan presisi memasukkan peluru sniper serta mengatur tinggi dari meja sniper taktis. Tak lupa juga meneteskan beberapa tetes obat mata agar penglihatan semakin jernih dan tajam. Detak jantung si Fulan sudah stabil menandakan bahwa ia sudah siap untuk menembak. Tak lama berlalu, tembakan kemudian diambil oleh Fulan. Namun tiba-tiba, Fuck. skenario tembakan yang Fulan lancarkan malah mengenai seorang wanita yang sedang menghibur si target. Melihat hal tersebut, si Fulan ini lantas segera untuk merapikan segala perlengkapan yang ia gunakan. Dengan terburu-buru, Fulan langsung meninggalkan ruangan. Selepas perlengkapannya itu sudah rapi, dengan menggunakan skuter mini yang sudah Fulan siapkan sebelumnya, ia kemudian gaspol secara cepat ke destinasi pelarian berikutnya. Si Fulan yang sangat perfeksionis lalu berkunjung ke salah satu Indomaret terdekat guna membersihkan tubuhnya sekaligus untuk mencukur beberapa helai janggutnya. Hal ini ditujukan agar untuk memberi kesan berbeda dari penampilan sebelumnya ketika di tempat eksekusi. Selepas sampai di bandara, si Fulan lantas untuk menelepon bosnya untuk klarifikasi akan kegagalannya dalam mengeksekusi target. It's unprecedented. Client, it happened. This is to say the least. The window of opportunity. Oh, Jesus fucking Zeri. You let me know the moment you're alone. Mendengar bahwa sang bos sangat marah sekali atas insiden tidak sengaja yang Fulan lakukan, si Fulan ini lantas segera pulang ke rumah istrinya di Dominika Selatan. Hal ini ditujukan untuk memastikan keselamatan istrinya yang bisa saja menjadi target pembunuhan dari si bos tersebut.
Sesampainya Fulan di rumah sang istri, ia kemudian mendapati berbagai anomali aneh di rumahnya. Hal ini menguatkan indikasi bahwa sang istri sudah ditargetkan oleh sang bos atas kegagalan si Fulan terkait dengan insiden ketidaksengajaan yang dilakukan Fulan sebelumnya. Selepas dari rumah, si Fulan langsung mengunjungi rumah sakit terdekat. Di sana ia bertemu dengan sang adik ipar serta istrinya yang sudah terbaring lemah tak berdaya. Please, don't let her hear you had a second transfusion, and she's on heavy. She takes your time. Right. Mendapati informasi bahwa orang yang menyakiti istrinya tersebut berjumlah 2 orang dan mengendarai taksi hijau. Fulan dengan insting asasinnya kemudian mempersiapkan beragam peralatan yang dapat mendukung aksi balas dendamnya ini. Pada awal mula aksinya ini, ia menyatroni sebuah markas utama taksi hijau yang sebelumnya sang ipar katakan. Di sana ia melumpuhkan seorang pria tua yang menjadi kepala dari para supir taksi bekerja. Di ruangan tersebut, ia mendapati informasi terkait dengan supir taksi yang pernah mengunjungi rumah sang istri. Beberapa hari setelah Fulan mendapatkan data nama sang supir taksi yang menjadi targetnya saat ini, ia kemudian menemukan sang supir yang baru saja hendak bekerja, berpura-pura menjadi seorang penumpang. Ia lalu berhasil mengelabui sang supir taksi tersebut. Melihat bahwa Fulan mengeluarkan senjata api, sang supir tersebut yang bernama Leo seketika menyadari bahwa ia kini sedang dirampok oleh seorang pencuri yang menjadi penumpangnya itu. Si Fulan dengan presisi kemudian menanyakan terkait dengan 2 orang penumpangnya yang Leo antar ke rumah si istri Fulan. Dengan gugup Leo lalu menceritakan mengenai 2 penumpang misterius tersebut. Setelah si Leo ini menceritakan terkait dengan pertanyaan si Fulan, Leo kemudian mengalami hal yang sangat tidak terduga sama sekali. And they come to crazy looking weird on the lane. Walk me through your time with them to the very... Like forever. Wait. They were gone. They came back after sunset. I walk back. Selepas ia mengeksekusi sang supir taksi untuk menghilangkan saksi hidup, ia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke gedung tempat sang bos bekerja dan langsung mengeksekusinya. Hal ini ia lakukan agar nantinya si bos tersebut tidak akan bisa lagi untuk memerintahkan orang untuk mengganggu Fulan serta istrinya. Perjalanan panjang dilakukan oleh si Fulan ini. Ia dengan taktis kemudian mempersiapkan penyamarannya agar nanti bisa masuk ke gedung tanpa diketahui oleh pihak keamanan gedung. CCTV in the 1980s. Memanfaatkan kurir paket yang biasa masuk ke dalam kantor untuk mengantarkan paket dari Lazada. Fulan dengan cekatan kemudian memanfaatkan momentum tersebut untuk masuk ke dalam kantor si bosnya Fulan. Setelah sang kurir itu memasuki lift, dengan presisi, si Fulan langsung menahan pintu otomatis yang hendak tertutup sepersekian detik. Pada akhirnya Fulan berhasil masuk ke dalam kantor dan meminta penjelasan mengenai aksi sang bos terhadap istri tercinta si Fulan. Oh my god, oh my god. Oh my god. Stop saying that. What is it, Dolores? I'm sorry. Care to explain yourself? Sang bos yang berusaha tenang kemudian memberikan sebuah pengakuan bahwa yang memerintahkan 2 orang tersebut bukanlah si bos itu, melainkan kliennya yang kecewa akan kegagalan Fulan tempo hari dalam mengeksekusi targetnya. Sang bos juga menjelaskan bahwa ia tidak sama sekali campur tangan mengenai hal tersebut. Mendengar hal itu, Fulan dengan ekspresi dinginnya kemudian melakukan hal yang sangat tidak terduga terhadap si bos tersebut. You're not gonna. The only logical choice is for you. Or go. I wish you well. Down slowly, and I'll dispose of you. Si Fulan yang dingin mengeksekusi bosnya sendiri.
menggunakan mesin paku bumi portabel tepat ke arah jantungnya. Hal ini kemudian menjadi akhir kehidupan yang mengenaskan bagi si bos tersebut. Di sisi lain, sang sekretaris bernama Dolores mengaku bahwa ia memiliki data kedua orang yang dicari si Fulan di rumahnya. Dolores mengatakan bahwa ia bisa saja memberikan data tersebut, asalkan proses eksekusinya nanti terlihat seperti kecelakaan tidak disengaja sama sekali. Hal ini Dolores minta supaya nantinya tidak ada yang sama sekali mencurigai kematian dari Dolores tersebut. Mendengar perkataan dari Dolores, si Fulan lalu membebaskan si sekretaris itu dan kemudian pergi ke rumah Dolores untuk mengambil data yang dicari si Fulan itu. I'll give you those names. Guess I am begging. I'm not. Sesampainya di rumah Dolores, Fulan kemudian langsung mencari keberadaan dari data lengkap si penganiaya istrinya itu. Si Dolores ini memberitahukan mengenai nomor lisensi yang klien miliki ketika pertama kali memesan Fulan sebagai eksekutor target. Di sana Fulan kemudian mendapatkan alamat lengkap serta nama dari dua orang targetnya. Dan juga si klien melihat bahwa urusannya sudah selesai. Fulan dengan taktis kemudian melakukan hal yang sangat presisi kepada Dolores tersebut. Selepas mengeksekusi sang bos dan juga Dolores, Fulan langsung meluncur ke rumah salah satu penganiaya si istrinya Fulan. Tak lupa ia menginap di sebuah motel untuk melepas penat sehabis misinya yang sudah ia lakukan. Melihat bahwa lokasi target berada di sebuah perkampungan, Fulan lalu berganti mobil terlebih dahulu untuk mengurangi kecurigaan yang ada nantinya. Your destination will be on the left. Setelah sampai di rumah salah satu targetnya, Fulan melihat bahwa di rumahnya tersebut terdapat beberapa orang berbadan kekar. Sadar akan hal tersebut, si Fulan kemudian memutuskan untuk menunggu sampai waktunya sudah tepat nantinya untuk membalaskan dendam. Beberapa jam berlalu, si Fulan yang memantau rumah si target kemudian tertidur lelap sangat nyenyak. Tak disangka sang target melakukan sebuah pergerakan dengan pergi ke tempat yang belum diketahui. Selepas si target sudah pulang dari tempat tersebut, Fulan yang sudah menyadari bahwa si target itu sendirian, kemudian berusaha mengelabui sang anjing yang ada, berbekal sebuah racun yang sudah ia beli di toko Madura depan kampus. Ia dengan cekatan memberikan racun tersebut kepada sang anjing. Hal ini ditujukan untuk membuat si anjing tidak macam-macam dengan Fulan nantinya. Setelah membereskan sang anjing, Fulan lantas masuk ke rumah orang yang ia targetkan itu. Melihat bahwa rumah dalam keadaan gelap, ia kemudian menaruh kecurigaan penuh terhadap targetnya ini. Tak lama kemudian tiba-tiba The battle you're paid to fight. pertarungan hebat kemudian terjadi antara Fulan dengan sang targetnya itu. Dengan badan kekarnya, ia dengan mudah bisa membanting Fulan dengan sangat keras. Ketangkasan Fulan kemudian bisa membuat ia sedikit mengungguli sang target dalam pertarungan ini. Hingga akhirnya si target yang sudah sangat kritis akan luka parahnya, kemudian mengambil sepucuk senjata api yang ia miliki. Lagi-lagi dengan ketangkasan si Fulan itu, ia lantas berhasil kabur dan menggapai senjata api miliknya yang sempat terjatuh. Selepas menangani sang target berbadan kekar tersebut, Fulan kemudian berhasil mengelabui kembali sang anjing yang sudah tersadar. Pada akhirnya rumah dari pria tersebut dibakar habis oleh si Fulan tersebut. Perjalanan
perjalanan panjang kemudian dilalui kembali oleh si Fulan untuk pergi ke target keduanya itu. Pengamatan panjang kemudian dilakukan lagi secara membosankan sekali. Pada akhirnya sang target kedua yang merupakan seorang perempuan kemudian akhirnya keluar dari rumahnya itu. Fulan dengan senyap lalu mengikuti mobil sang targetnya itu ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Pada akhirnya sang target berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Alright. Fulan yang menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membalaskan dendam. Kemudian menghampiri sang target keduanya itu. Ketika berhadapan langsung dengan sang target yang bernama Fulana, ia lalu sempat yapping cukup lama mengenai beberapa cerita terkait dengan sejarahnya di bidang pembunuh. Fulan yang sangat tenang serta sangat dendam, memilih diam membisu, menunggu eksekusi nanti akan dilakukan. Pada akhirnya, Fulana yang sudah mengetahui bahwa ia akan mati malam itu juga, lalu memilih untuk keluar restoran. Di sana Fulan langsung mengeksekusi Fulana tanpa empati sama sekali. Spent knowing their last minutes. This is what it takes. Selepas eksekusi target keduanya tersebut, Fulan kemudian beralih ke target terakhirnya, yaitu seorang klien sang bos bernama Claiborne. Sang klien yang merupakan seorang pebisnis kaya ternyata menyewa Fulan untuk mengeksekusi lawan bisnisnya tempo hari. Kini sang klien tersebut sangat dalam bahaya, mengingat ia akan menjadi target dari Fulan sang perfeksionis. The harder it is to fade into the wallpaper. Vanity plates don't help. Fulan yang melihat bahwa si Claiborne ini baru saja pergi, kemudian berjalan masuk ke apartemennya itu. Di sana ia melihat bahwa pintu apartemen si Claiborne menggunakan sebuah kunci khusus serta presisi. Kunci pintu tersebut haruslah dibuka menggunakan kartu yang hanya Claiborne miliki. Oleh karena itu, Fulan lalu membeli sebuah alat duplikasi kartu presisi dari sebuah toko online Lazada di handphonenya tersebut. Misinya selanjutnya si Fulan ini adalah menduplikasi kartu khusus Claiborne dengan senyap tanpa menarik perhatian. Berbekal karismanya, ia kemudian mendaftar keanggotaan khusus di apartemen tempat Claiborne menginap. Tak lama kemudian, paket alat duplikasi kartu kemudian sudah sampai ke loker Fulan tersebut. Dengan hal ini, aksi selanjutnya, si Fulan ini sudah sangat siap untuk dilancarkan. Fulan yang sudah diizinkan untuk masuk ke apartemen dengan cekatan, lalu mengambil kartu khusus yang Claiborne miliki untuk membuka kamar apartemennya itu. Beberapa saat berlalu, alat yang ia beli kemudian berhasil untuk menduplikasi kartu tersebut. Pada akhirnya dengan aksi senyap dan mantap yang Fulan lakukan, ia dengan mulus bisa masuk ke kamar apartemen si Claiborne itu. Si Claiborne yang kaget bukan kepalang, kemudian berbicara sangat gugup sekali di hadapan Fulan tersebut. Ketika Fulan memberikan kartu pemesanan Claiborne terhadap sang bos, Claiborne lalu baru saja menyadari bahwa orang yang di hadapannya ini merupakan pembunuh yang pernah ia sewa. Wait. Please hear me out. No ill will about anything crystal clear. Dengan perasaan takut serta kalut, Claiborne menjelaskan bahwa aksi dua orang yang pernah menyakiti istri Fulan merupakan penawaran yang sang bos tawarkan. Dengan cukup uang yang Claiborne miliki, si Claiborne ini lalu menyepakati tawaran tersebut. Claiborne menegaskan bahwa ia tidak sama sekali memiliki dendam terhadap Fulan itu. Fulan yang melihat ada sebuah kejujuran penuh dari Claiborne, lalu mulai berpikiran untuk mengampuni nyawa Claiborne itu. Pada akhirnya, ia benar-benar mengampuninya dan meninggalkan ia hidup-hidup. Hal ini ia lakukan sembari meninggalkan ancaman. Jika saja Claiborne berani menyentuh istrinya lagi, Fulan tidak akan segan untuk membunuh si Claiborne itu beserta keluarga hangatnya. And you have no idea. If I have to come back, step into your penthouse elevator, I'll find something fitting. Tugas Fulan dalam membereskan masalahnya kemudian selesai. Ia menikmati harinya yang indah bersama sang istri yang sudah pulih.
dari derita yang ia alami. Film berakhir meninggalkan konklusi bahwa seorang pembunuh perfeksionis profesional pun masih saja bisa membuat sebuah kesalahan tidak disengaja. Ending film yang sangat memperfeksioniskan. One of the many. Terima kasih yang sudah menonton alur film kali ini. Mimin harap kalian para penonton terhibur dengan aksi perfeksionis dari Fulan ini. Mimin ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di alur film terbaik lainnya.